Baik, pada pekan sebelumnya atau di meeting sebelumnya kita sudah mempelajari terkait dengan dipol listrik. Di situ kita meninjau dari aspek medan listrik dan juga aspek potensial listriknya. Maka pada hari ini kita akan meneruskan yaitu pada kapasitor. Saya share dulu. Nah, ya, sudah nampak ya? Slide-nya sudah berpindah ya? Sudah, Bapak. Oke, baik. Nah, saya kira kapasitor ini adalah sesuatu yang tidak asing kita dengar, bahkan sudah pernah kita pelajari di fisika dasar 2, ya. Di sini kita akan lanjutkan di topik-topik yang sifatnya pendalaman. Nah, sebagai pengantar, kita akan mereview dulu apa sih sebenarnya kapasitor, ya. Fungsinya untuk apa? Bentuknya seperti apa, gitu ya. Jadi kalau kita lihat gambar di sebelah kiri ini, teman-teman ya, ini adalah gambar kapasitor elektronik yang sering dipakai pada suatu rangkaian listrik. Ya, misalkan di radio, kemudian di televisi, kemudian di kulkas, ya, atau device-device yang lain, bentuknya seperti tabung, ya. Bahkan ada juga bentuknya seperti dengan ringan seperti ini, ya. Ada bentuknya seperti resistor, tapi dia bukan resistor. Gitu. Nah, sebenarnya kapasitor ini pada dasarnya merupakan dua penghantar berdekatan yang diberi muatan yang sama tetapi berlainan jenis. Kita kenal ya dulu di fisika dasar 2 kapasitor keping sejajar atau kapasitor plat sejajar. Ya, dia dihubungkan dengan baterai ya. Dia satunya positif, satunya negatif ya. Sehingga di situ akan menyimpan muatan listrik. Jadi fungsi dari kapasitor itu adalah untuk menyimpan muatan listrik atau untuk menyimpan energi listrik. Nah, ada istilah kapasitas. Ya, kalau kapasitas itu ya batas maksimal. Misalkan ruangan ini kapasitasnya adalah 30 mahasiswa. Ya sudah, maksimal 30. Mau diisi berapapun nggak muat. Nah, di situ. Nah, rumusnya apa? Kalau kita lihat definisi kapasitas suatu kapasitor atau C besar itu adalah perbandingan antara besar muatan ya, yaitu Q dari salah satu penghantarnya dengan beda potensial atau V antara kedua penghantar. Jadi kalau kita balikkan rumusnya ini ya, Q sama dengan C delta V, maka C adalah Q dibagi dengan delta V. Ya. Kemudian kita lihat di sini ada lampu, ya, lampu yang kita buka, lampu LED ya. Nah, di sini kapasitor, jadi di sini ada beberapa, kalau ini bentuknya tabung seperti ini adalah kapasitor. Nah, kapasitor ini digunakan untuk menyimpan sebagian kecil dari arus listrik yang melaluinya. Ya, jadi dia ketika masuk dia pelan-pelan. Ketika dipadamkan dia juga hilang pelan-pelan. Sehingga memastikan hasil pasokan listrik DC yang lebih konsisten dan terus-menerus. Ya, sehingga kalau kita masuk apa namanya diisi, kemudian dimatikan sumbernya, dia masih menyimpan, kemudian dia akan habis pelan-pelan. Itu sehingga tergantung kemampuannya. Nah, kemudian desain untuk pembelajaran kapasitor itu bentuknya seperti ini. Ya, kapasitor keping sejajar. Nah, kemudian dalam suatu rangkaian elektronik, kalau bentuknya seperti ini kan kurang praktis. Ya, mau dimasukkan dalam televisi, mau dimasukkan dalam HP, sebagai alat, ya, sebagai komponen elektronika, radio kan kurang praktis. Maka
bentuk-bentuk yang seperti ini akhirnya oleh para pabrik ya, oleh para teknisi ya dirubah menjadi bentuk seperti ini ya. Sehingga ada bentuknya itu ya seperti ini ya. Ini nanti dilipat, tetap dia mempunyai aspek luasan berapa, jarak antar pelatnya berapa, kemudian dielektriknya apa, dia bisa masuk. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan, proses pemberian muatan, jadi ketika diisi ya suatu kapasitor, itu dilakukan dengan menghubungkan kapasitor ya masing-masing konduktor ya, satunya kasih muatan positif, satunya muatan negatif ya, dengan sumber tegangan tertentu ya. Nah, kita lihat, kita akan tinjau secara matematis ya. Jadi ketika suatu plat sini atau yang sebelah ini ya bentuknya itu diberikan tegangan, maka akan muncul medan listrik di dekat permukaan keping. Nah, kemudian di sini misalkan ya, jadi satunya positif, satunya negatif ya. Itu kan kalau pada plat satu ya, plat itu kan nilai E-nya kan sigma dibagi dengan 2 epsilon nol. Nah, ini kan pelajaran yang kemarin-kemarin ya. Jadi medan listrik pada keping sejajar itu adalah E sama dengan sigma kecil dibagi 2 epsilon nol. Sigma kecil adalah muatan dibagi dengan luasan. Nah, ketika ada dua, ya maka yang dijumlahkan. Sehingga E-nya tidak dibagi dua, bukan per 2 epsilon nol, tapi E sama dengan sigma dibagi dengan epsilon nol. Ya, ini kalau kita gunakan pada plat yang sejajar, ada dua. Kemudian sigma itu adalah Q dibagi dengan A, sehingga rumusnya E sama dengan Q dibagi epsilon nol A. Ya, untuk apa plat sejajar. Nah, ketika ini ada sumber tegangan, ya tegangan berarti delta V ya, atau VB kurangi VA, sama dengan rumusnya awal itu adalah integral negatif integral dari A ke B batasnya ya. EdE kali dengan ds. Ya, ini kita ganti dengan delta V ya. Ini kita balik ya, ini kan bisa juga VA kurangi VB ini jadi positif. Maka delta V jaraknya adalah D ya. Kadang berapa senti, ada berapa mili ya. 0 sampai D, EDS. Nah, ds ini kalau kita integralkan adalah D. Sehingga delta V adalah E kali dengan D. Nah, persamaan dasar ini kita kaitkan dengan kapasitor. Ya, rumus yang sudah di awal tadi yang Q sama dengan C delta V. C sama dengan Q dibagi delta V. Q-nya sini ya, kita ambilkan dari sini ya. Q sama dengan E epsilon nol kali A. Ya, delta V-nya kita ambilkan dari sini, E kali D. Sehingga C di sini ada unsur menghilangkan, hilang, ya. Sehingga kapasitor pada keping sejajar itu adalah epsilon nol kali A dibagi dengan D. Artinya apa? Kapasitansi atau jumlah muatan yang tersimpan itu berbanding lurus dengan luasan. Semakin luas, semakin banyak kapasitas muatannya, berbanding terbalik dengan D. Ya, kalau jaraknya jauh ya kecil, ya. Kemudian epsilon nol. Udara kalau diisi dengan kaca, dengan kertas, dengan PVC nanti semakin besar, gitu. Nah, ini pengembangan teman-teman sekalian ya. Jadi kapasitor itu kan kalau kita menggunakan udara itu kan nilai kapasitansinya kan kecil. Maka oleh para teknis itu nanti apa namanya ditambahkan dengan bahan dielektrik. Dielektrik. Ini saya kira pernah dilakukan dulu ya percobaan. Sehingga rumusnya C tadi ya epsilon nol A per D maka dikali dengan K. Nah, di sini K epsilon nol menjadi K besar. Ya, di sini menjadi istilahnya konstanta dielektrik suatu bahan. Ada nilai K-nya.
Itu. Nah, nanti bisa di apa namanya ini percobaan, istilahnya simulasi. Saya kira nanti ini harus di-download, tapi ini saya tidak usah ya. Nanti intinya bisa dikerjakan lagi nanti di eh, waktu lain ya. Intinya begini, ini adalah plat ya, plat. Kemudian di sini ada sumber tegangan. Ini bisa kita geser. Ini juga bisa kita geser. Kalau geser naik turun berarti dia jarak. Kalau geser ini berarti yang kita ubah adalah luasan. Nanti di sini akan muncul kapasitansinya berapa. Nah, di situ. Nah, yang paling penting di sini pertama adalah teman-teman mempelajari rangkaian kapasitor. Seperti halnya dengan rangkaian resistor, maka di kapasitor juga sama. Nanti ada rangkaian secara seri, nanti ada bagian rangkaian secara paralel, ada yang rangkaian secara campuran. Nah, untuk yang pertama ini adalah rangkaian seri. Kalau seri dia tidak punya cabang. Ya, ini asumsikan ada kapasitor pertama C1, kemudian kapasitor keping dua, yang kedua C2, kemudian yang ketiga adalah C3. Dihubungkan dengan sumber tegangan V. Nah, di sini kita akan apa istilahnya mencari nilai kapasitor pengganti. Oh, ternyata di sini muatan yang tersimpan di C1, C2, C3 itu ternyata sama muatannya, ya. Sehingga nanti di sini bisa kita ganti dengan C total, ya. Kemudian, jadi muatan yang tersimpan pada rangkaian seri itu muatannya sama. Kemudian tegangannya, tegangan sumbernya ini berbeda tiap tiap device-nya, tiap komponennya. C1, V1, C2, V2, C3, V3. Ini kalau dijumlahkan, ya, ketemunya V sumber. Misalkan ini V sumbernya 12 volt, maka di sini harus ketemu total 12 volt. Ya. Kalau ini misalkan C-nya sama semua, maka ini pasti nilainya ya 4 volt, 4 volt, 4 volt. Tapi kalau C-nya berbeda-beda nanti, nah ini yang pasti berbeda juga nilai V-nya. Nah, prinsip pada rangkaian seri, ya, seperti di hukum Ohm dan seterusnya, rangkaian Kirchhoff, ya, tegangan total sumber sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Sedangkan kalau kita kaitkan dengan rumus kapasitor, V sama dengan Q per C, kemudian Q-nya setiap kapasitor nilainya sama sehingga nilai penggantinya ya seper C, seper C seri atau seper kapasitor rumusnya yang seri itu diseperkan ya, sehingga seper CS sama dengan seper C1 tambah seper C2 tambah seper C3, kalau jumlahnya banyak kita sigmakan itu. Nah, kemudian untuk rangkaian yang disusun secara paralel maka dia cabang ya. Ini cabang satu, cabang 2, cabang 3, ya. Kemudian dihubungkan sama sumber tegangan V, itu. Nanti di sini akan apa namanya? Setiap kapasitor akan tersimpan muatan, ya. Ternyata muatannya itu berbeda-beda, ya. Kalau kita lihat hubungan sama sebelumnya ya, Q1 sama dengan C1V, Q2 C2V, Q3 C3V, ya. Nah, kapasitor ini bisa kita sederhanakan menjadi satu kapasitor, yang namanya kapasitor total atau kapasitor pengganti untuk rangkaian. Nah, di sini untuk muatan, karena ini kan disusun secara paralel pasti berbeda-beda secara teoritis, maka Q total itu adalah Q1 tambah Q2 tambah Q3. Kemudian Q1 adalah C1V, Q2 C2V, Q3 C3V, dan seterusnya. Sehingga nilai C ini ya dengan rumus ini kan Q sama dengan CV ya. Maka ini C. Kalau kita ganti dengan total maka CP ya. Jadi ini adalah istilahnya apa namanya? CP kemudian V total, kemudian di sini adalah C1 V1, C2 V2, C3 V3. Lah V-nya sama semua ya.
Sehingga V di ruas kiri sama ruas kanan saling menghilangkan, sehingga ketemu kapasitor pengganti rangkaian paralel itu dijumlahkan. Jadi intinya berkebalikan dengan resistor. Kalau resistor itu kan diseporkan ya. Sorry, kalau resistor itu dijumlahkan yang seri, ya. Tapi kalau yang kapasitor seri, ya, itu justru kita apa namanya seperkan, dari kebalikan. Nah, berikutnya adalah energi kapasitor. Ya. Jadi fungsinya menyimpan muatan, maka akan tersimpan energinya berapa yang tersimpan di dalam kapasitor. Nah, rumusnya ada yang W, ada yang U, ya. Jadi sesuai dengan fungsinya, maka kapasitor yang mempunyai kapasitas besar, dia akan mampu menyimpan energi yang besar pula. Persamaan U sama dengan setengah CV kuadrat, ada yang setengah QV, ada yang Q kuadrat per C. Ini ada apa namanya? Ada angka duanya ya, ini angka duanya tinggalan. Nah, kemudian di sini persamaan tadi, ya, ini, ini juga kehilangan ya, ini maksudnya ketinggalan angka duanya. Tapi ada angka duanya, nanti saya perbaiki lagi. Jadi misalkan kapasitor keping sejajar, itu kan rumusnya ini ya, setengah Q kuadrat C, ini sudah, ini tadi angkanya 2 hilang, ini sudah saya genapi yang angka 2, atau setengah CV kuadrat. Kemudian kita kaitkan dengan kapasitor keping sejajar yang C sama dengan epsilon 0 A per D, ini kita ganti ya. Kemudian V-nya adalah ED, sehingga kalau kuadrat ya E kuadrat D kuadrat. Maka energi pada kapasitor keping sejajar itu adalah setengah epsilon 0 kali dengan luasan kali dengan jarak antar plat dikali dengan medan listrik kuadrat. Nah, umumnya energi kapasitor atau energi yang tersimpan pada suatu kapasitor itu dinyatakan per volume, ya. Karena ada luasan, ada apa jarak, ya, sehingga membentuk volume. Sehingga di sini menjadi U kecil. Ya, U kecil itu adalah N rapat energi, energi persatuan volume. Rumusnya U, ya, energinya berapa dibagi dengan volume. Nah, A kali D, A luasan, D adalah jarak antar plat membentuk dimensi volume. Sehingga rapat energi pada kapasitor keping sejajar itu adalah setengah epsilon 0 dikali dengan E kuadrat. Tuh. Nah, mungkin bertanya, kalau kita kaitkan, bagaimana Pak kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari? Ternyata alat ini menjadi apa namanya dasar pengembangan dari alat pompa jantung. Ya, jadi kita kenal ada dalam dunia kesehatan itu ada alat namanya defibrilator kapasitor. Nah, itu akan digunakan ya. Jadi ketika dihubungkan sama sumber tegangan DC, maka pada plat atau pad ini menyimpan energi listrik. Nah, energi listrik ini akan tersalurkan pada jantung. Sehingga apa namanya kita melihat di beberapa sinetron di Indonesia ya, tuh kalau ada yang mau sakit atau mau meninggal atau kecelakaan ya, kadang dibantu dengan jeduk-jedukan dengan alat pompa jantung. Ini sebenarnya prinsipnya adalah kapasitor ya. Nah, alatnya begini. Jadi trafo ya, trafo itu untuk memberi sumber tegangan tinggi. Ini kita ubah menjadi apa namanya DC, kemudian kapasitor. Nah, ini kita hubungkan sama pad. Pad ini yang membentuk menjadi alat yang seperti ini. Ya, kalau ini kan ini alat pabrikan, kalau ini secara teoritis. Kemudian di mata didekatkan atau diletakkan pada dada, ya. Maka di sini akan menyimpan energi. Nah, ketika sudah penuh, maka jeduk. Nah, dilepaskan. Nanti habis lagi, jeduk lagi. Nah, ini bisa memompa jantung. Nah, kemudian kita akan kembangkan lagi, teman-teman, ya. Jadi kapasitor itu bentuknya macam-macam. Ada yang pelat sejajar,
Tadi ya rumusnya epsilon A per D. Ada yang kabel koaksial, ya kabel. Oh, ini juga kabel ya, dia ada jarak ya. Rumusnya 2pi epsilon dikali dengan L dibagi ln R2 dibagi R1 ya. R2-nya yang agak lebih besar yang diameternya paling panjang, R1 diameter bagian dalam. Kemudian ini nggak usah ditanyakan rumusnya dari mana. Ini rumusnya ya sebenarnya sama dengan yang tadi, cuma kita kembangkan. Ternyata ada hubungan seperti ini. Kemudian ada juga bentuknya kabel berpasangan, ya paralel. Rumusnya apa ini? Pi epsilon kali dengan L dibagi arkes cos, ya D dibagi dengan 2A. Ya, ini kan D jaraknya kan. Kemudian A itu adalah yang sini. Istilahnya apa namanya? Ketebalan atau mungkin diameter atau jari-jari, ya, jari-jari kabelnya. Nah, ini ya. Ini prinsip sederhana dari kapasitor itu kan hanya plat, konduktor, dihubungkan dengan sumber tegangan. Kemudian di dalamnya atau di antara plat itu kita tambahkan dengan bahan dieelektrik. Nah, bentuknya ini juga, ini yang kabel koaksial tadi, dia mempunyai istilahnya dua, sama seperti ini ya, cuma dia bentuknya dibuat menjadi kabel koaksial. Nah, kemudian paling penting di sini adalah bagaimana proses pengisian dan pengosongan kapasitor. Ini saya simulasikan, ini lebih mudah ya. Bentar nih. Nih. Baik, ini akan kita simulasikan bagaimana suatu kapasitor untuk bisa apa namanya prosesnya seperti apa. Jadi di sini teman-teman, ini adalah kapasitornya. Ini sumber tegangannya. Nah, kalau kita ingin mengisi, ya, maka ini kita akan geser sini. Nah, tegangan dia akan mengalirkan, tegangan di sini akan naik pelan-pelan, ya, sampai dia terpenuh, ya, sampai dia penuh. Kemudian dia nggak naik lagi tegangannya, kenapa? Dia mempunyai kapasitas maksimal di situ. Nah, ini fungsi dari resistor bagaimana agar kalau kita ngisi nggak ujung-ujung langsung penuh, tapi dia membentuk grafik. Demikian juga nanti kalau kita kosongkan, kalau kosongkan berarti ini dimatikan, caranya ini kita geser lagi ke rangkaian yang bawah ini. Nah, dia akan turun sampai dia nol. Gitu. Kalau ini kita rubah, misalkan ya baterai besar, misalkan ya nanti kita reset dulu, reset, hambatannya yang besar, kemudian ini tegangannya tes dulu ya baterainya. Oke, kita teruskan lagi. Tegangan ini bisa kita rubah-rubah, ya kita pakai kecil dulu. Ini nanti pola juga sama, kita akan gerakan sini saya, dia akan naik tapi dia pelan-pelan. Grafiknya lebih apa namanya lebih lama memuncak. Gitu. Nah ini kan, nah kemudian kalau ini sudah penuh, ya dia nggak naik-naik karena dia kapasitasnya sudah maksimal. Kemudian kita akan kosongkan. Ya ini kalau kita hubungkan lampu dia akan nyala. Ya. Kalau kita matikan, misalkan listriknya mati ya, listriknya mati itu kan, maka dia akan ke sini, ini akan masih nyala, tapi dia pelan-pelan akhirnya redup, redup sampai dengan
energi listriknya habis, ya kapasitas energi atau sinyal itu habis, maka dia lampunya mati total. Jadi kita ke sini dulu, kembali ke PPT-nya. Nah, oke. Jadi ini ada di bagian kanannya ada tabel, ya, waktu, kemudian tegangan. Maksudnya tegangan yang terbaca atau terukur di kapasitornya. Nah, sekarang rumusnya bagaimana? Kalau diperhatikan, jadi saat kita mengisi atau memberikan tegangan ke kapasitor, itu arus mengalir melaluinya. Jadi arus masuk ke sini, lewat. Nah, proses pengisian itu akan mengakumulasi muatan listrik dan juga tegangan kapasitor itu meningkat sebesar muatan yang terkumpul. Jadi kalau kapasitornya besar, maka dia bisa menyimpan energi besar juga. Gitu. Kalau kapasitornya kecil, ya dia kecil. Nah, fungsi R ini dia akan membatasi, ya, agar dia masuknya itu perlahan-lahan, ya, tidak ujuk-ujuk langsung penuh. Demikian juga kalau kita mau menguras atau mengosongkan juga sama dia habisnya pelan-pelan, tidak langsung habis, gitu. Nah, saat pengisian itu laju pengisian itu melambat, ya. Tegangan kapasitor mendekati tegangan sumber. Nah, saat pengisian ini tegangan pada kapasitor akan berubah dengan persamaan ini. Tegangan PT, tegangan waktu tertentu, ya, sama dengan V0 dalam kurung kali 1 min apa namanya, eksponen E, ya. Pangkatnya min T dibagi RC, ya. Ini keterangan VT tegangan kapasitor, V0 tegangan sumber, T adalah waktu, R adalah resistansi